Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang tiada pernah sanggup kita bandingkan dengan nilai pengabdian kita kepadanya. Salawat dan salam selalu tercurah kita harapkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sedang jamaah yang berbahagia, hari ini kita berada pada tanggal 3 bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Jadi peringatannya Ma'al Hijrah. Karena itu saya sedikit ingin buka kajian kita pada pagi ini, sedikit kita singgung dengan masalah hijrah sebelum kita masuk ke dalam materi kajian kita, sambungan tentang masalah fikih zakat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah itu adalah sebuah gerakan, sebuah harakah, sebuah perubahan besar, sebuah gerakan untuk menuju perubahan besar. Perpindahan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ke kota Madinah untuk sebuah perubahan besar yang nantinya Madinah itu sebelumnya bernama Yasrib berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah yang di situ menjadi sebuah negara Islam. Kemudian dari situ juga terjadi ekspansi yang dilakukan oleh para sahabat berikutnya dan para tabi'in, sehingga Islam itu menembus dinding Jazirah Arab sampai ke Bizantium, mewarnai seluruh benua Eropa, dan hari ini sudah sampai kepada benua Antartika, sudah sampai ke suku Eskimo. Suku Eskimo itu didatangi oleh saudara-saudara kita dari Majelis Ta'lim, orang yang yang disebut dengan jamaah tablek, yang berjenggot, pakai jubah, bawa kompor kemana-mana, buat apa. Jadi kalau di Medan disebut dengan jamaah Jalan Gajah, ya kalau di Jakarta itu di di Kebun Jeruk, kalau di Aceh itu di Montasik. Mereka sudah sampai ke Eskimo membawa Islam. Sebelum mereka datang ke sana, ke suku Eskimo, mereka latihan dulu masuk ke freezer. Freezer itu mobil berkulkas. Kan ada mobil yang punya kulkas bisa masuk orang. Freezer. Latihan freezer, dalam freezer untuk bisa tahan dingin. Karena di penduduk di suku Eskimo itu adalah daerah kutub. Beku di sana tuh. Kalau enggak biasa itu tidak tahan. Jadi mereka sampai ke sana, sebahagian mati, meninggal dunia di sana. Tetapi dakwah sudah sampai. Artinya orang Eskimo sudah ada yang menjadi muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah terjadi karena ada peristiwa hijrah. Kita tidak bisa bayangkan kalau hijrah itu tidak ada. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, selain daripada perubahan perpindahan fisik, secara substansial, bahwa hijrah juga ya bermakna, ada makna-makna yang dikandung ya sebagai makna yang banyak. Di antaranya misalnya perubahan ya, hijrah dari sebuah niat ya. Niat kita artinya apa? Kita harus memperbaharui niat. Jadi hijrah adalah sebuah perubahan. Hijrah adalah sebuah gerakan. Hijrah adalah sebuah usaha untuk merubah diri kita. Ya, secara pribadi sedang jemaah yang berbahagia, kita harus memperbaharui niat. Sebenarnya kalau kita lihat hijrah itu harus kita lakukan misalnya dengan pembaharuan niat. Artinya niat yang selama ini kurang pas, niat yang bercampur-campur dalam kita beramal, bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba murnikan niat itu. Dan Nabi SAW juga menyampaikan hijrah itu dengan niat. Nah, ini menariknya. Jadi andai pun tidak ada hadis tentang niat itu, jadi perubahan juga harus dilakukan pada niat. Tetapi ini hadisnya tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat.
ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan semua itu tergantung orang itu akan dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tergantung niat. Jadi kalau begitu sangat simpel dan mudah sekali dipahami. Apa yang diniatkan itu yang diperoleh, ya. Apa yang diniatkan itulah yang diganjar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW menyambung, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang niatnya hijrah, nah ini kalau pada hijrah, siapa yang dalam hijrahnya niatnya karena Allah, karena Rasul, maka hijrahnya itu hijrah karena Allah dan karena Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berniat dalam hijrah tadi itu, siapa yang berniat untuk kepentingan dunia, kan ada orang waktu itu juga ada yang bercampur, ya, niatnya. Hari orang jauh haji cik, orang jauh haji niat mekat, ya kan? Atau niat pulain, atau ingin menikahi seorang perempuan. Ini siapa yang dalam hijrah itu niatnya untuk dunia atau untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan niat. Maka hijrahnya adalah hijrah untuk dunia, hijrah untuk mengawini seorang perempuan. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kita perlu memperbaharui niat. Jadi kalau umpamanya selama ini kita kurang memberi perhatian pada niat, nah sekarang memberi perhatian kepada niat, khususnya di dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan jangan bercampur. Kita kasih contoh berbeda salat lah. Kita kasih contoh pada salat yang sederhana, ya. Sebelum kita mulai salat, ketika kita berangkat dari rumah pun kita sudah paskan niat. Tak ada campur apa-apa di dalam niat kita ingin menunaikan salat. Katakan ketika kita pergi tadi waktu bangun subuh, yang sempat salat malam, yang tidak sempat salat, okey, kita pergi ke masjid. Di situ kita paskan niat. Tak boleh bercampur dengan apapun, dengan sedikit pun yang lain. Ketika kita sedang salat, kenapa kita harus perbaiki itu? Karena ketika kita pergi pun syaitan sudah bisik, sebagaimana sudah pernah kita sampaikan. Sebelum kita buat, syaitan sudah bisik macam-macam. Sedang salat, sekarang kita tegakkan salat. Dalam salat pun kita pastikan niat, walaupun kita sudah baca niat. Baca niat dengan niat itu sendiri kan beda, ya. Melafadzkan niat, ya. Jadi mempaskan niat, ya, memposisikan niat pada tempatnya bukan sesuatu yang yang sederhana, yang mudah sebenarnya apabila kita tidak betul-betul istiqamah, berkomitmen di situ, punya azam dari awal. Sebab ada godaan banyak di dalam salat. Begitu juga pasca salat, ya, setelah salat. Sejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bekerja juga demikian halnya. Apabila kita telah memperbaiki niat dalam bekerja hanya karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada hubungan dengan yang lain, bukan karena atasan misalnya, bukan karena ada embel-embel, ada interest, ya, ada pengaruh daripada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak diperintahkan, ya, kepada kita kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan cara memperbaiki niat, yaitu dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat. Karena itu niat itu sangat penting. Berhubungan dengan ikhlas, cara melakukannya adalah lakukan lupakan. Tak perlu mengingat-ingat, karena wa dzikrul hasanat al madiyah wa lam yadri aqbilat amruddat.
mengingat-ingat itu belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Karena itu jangan diingat-ingat yang sudah dilakukan, karena itu merupakan salah satu hal yang syaqawah yang membawa kepada kebinasaan. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sedikit lagi. Begitu pula hijrah yang perlu kita lakukan daripada prestasi ibadah kita. Prestasi ibadah kita itu menyangkut tentang kuantitas ibadah dan juga kualitas ibadah. Kuantitas dan kualitas itu ya berjalan beriringan lah. Jadi volume ibadahnya harus ditingkatkan, kualitas ibadah juga. Ya, kualitasnya kalau salat tadi berhubungan dengan kekhusyuan, kan seperti itu. Kuantitasnya berhubungan dengan jumlah. Apakah kita mengiringinya dengan rawatib atau tidak, mengiringinya dengan salat-salat sunat lain atau tidak, itu pada salat. Pada yang lain juga seperti itu. Jadi prestasi ibadah ini harus ditingkatkan, hijrah dari sini, dari yang biasa kepada yang lebih daripada yang biasa. Dan ini perlu kepada sebuah komitmen. Ya, tidak mudah untuk dilakukan apabila dia tidak melalui sebuah perencanaan yang baik. Sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prestasi ibadah meningkatkan kualitas dan kuantitas itu adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi bagi kita yang sudah komitmen menjaga salat secara berjamaah, agar jangan lagi ada yang tinggal sampai kita merasakan sedih sekali ketika ada satu waktu yang tinggal. Salatlah itu secara berjamaah dimanapun kita berada. Salatlah di masjid atau di menasah di surau atau di mana azan berkumandang. Apabila kita menjadi masbuk dan orang sudah selesai menunaikan salat, tunggu jamaah lain agar kita bisa berjamaah dengan mereka juga yang masbuk. Apabila betul-betul tidak ada yang masbuk dan kita sudah sangat merasa sedih, maka kasih tahu kepada kawan yang sudah salat tadi, minta tolong dong mengikuti menjadi makmum saya atau bahkan mengimami salat saya walaupun anda sudah salat, untuk kita mendapatkan jamaah. Sedang jamaah berbahagia, ini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya kita itu ada perubahan di dalam kehidupan semakin baik daripada sebelumnya. Sedang jamaah berbahagia, karena itu Nabi mengatakan umur kan ini bagi kita alhamdulillah umur masih diberikan. Hari ini kita masih hidup menghadapi tahun baru, berarti bertambah umur. Man tala umurihi disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nas man tala umurihi. Orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang. Ya, umurnya panjang, kemudian amalnya banyak. Umurnya panjang, amalnya banyak. Wa hasuna amaluh. Orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang, amalnya banyak. Wa syarrun nas, orang yang buruk itu, manusia yang enggak baik itu adalah man tala umurihi wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang, amalnya tidak banyak, tidak. Amalnya jelek. Ya. Jadi sedang jemaah berbahagia, apalagi umur kita ada di atas 40. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dan sampai 40 itu sudah umur yang istimewa sekali bagi kita. Umur artinya umur yang tidak bisa lagi mundur untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan, tidak bisa lagi itu pada umur 40 ke atas. Jadi ampernya itu sudah berbeda dengan amper sebelumnya. Artinya itu demi Allah sudah harus beramal. Tidak ada lagi kesempatan menyia-nyiakan amal. Harus mengejar ketertinggalan selama ini. Jadi harus ada perubahan pada frekuensi ibadah yang kita lakukan. Prestasinya harus berubah. Harus kita raih lebih baik daripada sebelumnya. Hijrah. Hijrah berikutnya dalam behavior, dalam kelakuan, dalam perilaku, akhlak, moral, tabiat, ya, itu harus berubah dari sebelumnya kepada yang lebih baik. Selanjutnya berbahagia, Imam Syafi'i mengatakan al-adabu fawqal ilmi, akhlak itu di atas ilmu. Hebat ilmu seseorang, alim dia, bahkan dalam bidang agama orang alim, tapi moralnya kurang, itu tidak ada harganya. Apalagi bukan alim dalam ilmu agama, hebat dalam ilmu keduniaan,
ya expert di bidang tertentu, profesional dia, tapi akhlaknya kurang. Apalagi yang alim di bidang agama saja itu tidak ada nilainya apabila akhlaknya kurang. Jadi al-adabu fauqal ilmi. Kita harus melakukan hijrah, ya. Senyuman bahagia, kemudian nasib juga harus hijrah daripada nasib buruk kepada nasib baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Jadi kita sendiri atas nama person, atas nama pribadi juga seperti itu. Harus ada target-target di dalam hidup. Ya, harus ada azam, cita-cita untuk merubah kepada yang lebih baik, merubah kepada nasib yang lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuki ke dalam kajian kita, kajian yang kedua, yaitu tentang masalah zakat. Hari ini kita sudah sampai kepada hukum melunasi hutang, hukum membayar zakat dengan hutang yang ada pada peminjam. Kita orang yang berpiutang menghutangkan uang kepada seseorang, lalu dia tidak bayar. Sudah lama dia tidak bayar. Bagaimana hukumnya piutang yang kita beri kepada dia tadi kita anggap sebagai zakat? Ya, dulu pernah ditanya. Nah, sekarang kalau dulu pernah ditanya kita jawab sepintas lalu. Sekarang kita bahas secara khusus, dibahas secara khusus oleh para ulama di dalam fiqh zakah. Yusuf Al-Qaradawi, hukum orang-orang yang berpiutang lalu menganggap hutang itu sebagai zakat kepada orang miskin yang dia hutangkan. Berarti syaratnya harus orang yang memenuhi syarat zakat. Mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah tidak sah. Pendapat ini juga didukung selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi, Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa membayar zakat dengan menganggap hutang yang diberikan kepada orang lain dianggap lunas sebagai zakat, hukum zakatnya tidak sah. Hukum zakatnya tidak sah. Karena zakat itu sebenarnya berbahagia harus diserahkan, dipermilikkan, menjadi milik dari orang yang menerima zakat. Maka disebut mustahik zakat, orang yang berhak menerima, menjadi milik. Nah, kalau utang tadi belum, tidak menjadi milik. Jadi tidak boleh. Ya, hukumnya seperti itu. Atau dengan cara begini, dia tidak punya hutang, tapi orang kaya ini, muzaki ini, menyerahkan zakat. Dia menyerahkan zakat, lalu menganggap zakat itu untuk membayar hutang daripada muzaki. Kalau tadi hutangnya sudah ada, dianggap untuk membayar hutang. Sekarang dia menyerahkan zakat, lalu zakat itu dibilang, ini saya kasih zakat, dibayar hutang. Kan beda dengan yang pertama tadi kan. Nah, sekarang saya kasih zakat kepadamu 1 juta, tapi kamu bayar hutang ke saya. Ini juga tidak sah. Jadi tidak dibolehkan. Yang sah bagaimana dalam kaitan dengan hal ini? Yang sah adalah kita beri zakat kepada seseorang, tidak ada syarat apa-apa, lalu dia bayar hutang, tidak dibilang, tidak diminta, tidak disyaratkan. Nah, itu sah. Ya, nggak ada masalah lah. Ya, kita kasih kepada seseorang, ini ada zakat umpamanya, atau kita tidak kasih tahu zakat. Nanti kita lihat bagaimana hukum memberitahu zakat. Kita kasih zakat kepada seseorang, lalu dia balik ke rumah kita, dia bilang, atau di hari itu juga kan nggak apa-apa juga, saya punya hutang kepada bapak dan saya membayarnya sekarang. Alhamdulillah sudah ada uang. Padahal uang dia juga yang kasih tadi. Tak ada perjanjian, tak ada persyaratan, dan tak ada isyarat, Ada kedip-kedip mata, nggak ada. Itu sah hukumnya.
Sama seperti contoh lain ya, orang yang kata Nabi SAW, sebaik-baik orang yang berhutang adalah orang yang melebihkan ketika bayar hutang tanpa ada persyaratan. Itu orang baik kata Nabi. Kita berhutang kepada seseorang 10 juta, udah 2 tahun kita nggak bayar. Ketika kita bayar, kita lebihkan dia daripada 10 juta tanpa ada syarat. Itu orang baik. Kalau ada syarat menjadi riba, bayarnya lebih menjadi riba. Tanpa syarat itu orang baik. Nah kalau tanpa syarat kan nggak ada berapanya, nggak ada jumlahnya, ya. Pinjam 10 juta, bayar 10 juta, tambah sedikit, berapa tambah? Tidak ada ukuran mau tambah berapa. Maka bukan menjadi riba. Tidak boleh disyaratkan dari awal. Dan tidak boleh diisyaratkan. Kan ada orang mengisyaratkan bayar lebih. Dan tidak boleh menggerutu ketika dia tidak lebihkan. Hai kata pinjam 10 juta kadua tu, hai depu lebih. Kan begitu bahasa Aceh. Nah hai depu lebih membacut. Ada yang enggak paham bahasa Aceh. Gimana terjemah nah? Nah hai depu lebih membacut. Sampai hati dia nggak lebihkan sedikit, padahal udah 2 tahun dia berutang 10 juta. Dia memang nggak paham teori ekonomi. Kan dalam ekonomi itu ada ilmu yang disebut dengan net present value. Nilai uang 2 juta 2 tahun lalu dengan nilai uang 2 juta sekarang sudah beda nilainya, ya kan? Mana ada tahu orang, apalagi orang miskin, ya kan, yang berutang. Hasilnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak boleh apabila disyaratkan. Demikian juga pada bayar zakat tadi ya. Bayar zakat mensyaratkan untuk hutang. Tapi kalau berlaku secara alamiah, terjadi secara alamiah, itu diperkenankan. Pendapat yang kedua saja berbahagia, ini bukan pendapat jumhur ya, pendapat persoalan ulama juga seperti Imam Atta yang mengatakan apabila seseorang itu memiliki piutang kepada seseorang yang lain, kemudian dia membebaskan orang itu daripada zakat seperti yang kita sebut tadi, dari hutang dengan zakat tadi, itu dianggap sudah memadai, sudah menjadi zakat bagi dia. Itu pendapat ya yang ada tetap kita sampaikan. Kalau itu ada tetap kita sampaikan walaupun itu tidak kuat pendapatnya, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kasus-kasus tertentu ada orang yang mengamalkan seperti ini. Ya, dari pendapat yang ada berarti itu dibolehkan. Tetapi pendapat yang kuat itu tidak dibenarkan, apalagi di sisi mazhab Syafi'i. Bismillah. Baik, bagian yang kedua sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlukah orang yang menyerahkan zakat itu mengatakan kepada penerima zakat bahwa ini zakat? Apakah itu diserahkan oleh amil pemerintah atau amil daripada bukan pemerintah, amil swasta, atau diserahkan oleh muzaki langsung kepada mustahik? Perlukah ini dikatakan ini zakat? Ini zakat untuk Anda. Begitu. Perlukah seperti itu? Atau haruskah disampaikan? Asalnya yang berbahagia para ulama membahas ini. Ya. Umumnya ulama tidak membolehkan atau memakruhkan, tapi tidak mengharamkan. Memakruhkan ya, apabila ini diucapkan oleh seorang muzaki yang menyerahkan zakat kepada mustahik. Berbeda halnya kalau zakat itu diserahkan oleh lembaga amil. Nah, kalau lembaga amil yang menyerahkan, apakah pemerintah atau swasta menyerahkan zakat kepada masyarakat, itu kasih tahu bahwa ini zakat, biar masyarakat tahu ini bukan uang pemerintah. Kira-kira seperti itu kan. Harus kasih tahu ini zakat. Nanti jangan dikira BLT kan begitu. Nanti jangan dikira apa nama bantuan-bantuan sekarang. Banyak sekali bantuan. Masyarakat harus tahu bahwa ini zakat karena yang datang pemerintah yang menyerahkan. Tapi kalau pribadi-pribadi yang menyerahkan itu sangat tidak dianjurkan untuk disebut bahwa ini zakat.
apalagi menyebut zakat saya. Kan ada kemungkinan zakat orang juga kan. Zakat yang diwakilkan oleh orang, jangan juga sebut. Apalagi zakat saya. Ini zakat saya kita bilang. Apa alasan para ulama memakruhkan ini? Ya. Imam Syafi'i memakruhkan, Imam Maliki memakruhkan. Ya, demikian juga sebahagian daripada imam lain. Karena menjaga perasaan muzaki. Dulu secara umum sudah pernah kita sampaikan. Menjaga perasaan muzaki agar muzaki tidak merasa risih dia ketika orang menyebut itu zakat. Muzaki rasa enggak enak perasaan. Mustahik maksud saya. Mustahik tidak enak perasaan. Jadi perasaan dia itu harus dijaga. Ada orang yang tersinggung. Sesuai juga dengan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang yang memang si miskin yang suka meminta-minta. Ada si miskin yang menjaga harga diri, dia enggak mau minta-minta, dia rasa malu. Ada orang miskin yang enggak mau dia begini, malu dia. Nah, ketika disebut-sebut zakat, ada orang miskin yang memang merasa malu, merasa tersinggung, merasa enggak enak, merasa sedih. Perasaan ini perlu dijaga. Maka konsep ideal dalam Islam itu zakat melalui amil. Ini dijelaskan yang ini kalau zakat tidak bisa melalui amil dengan alasan yang sudah pernah kita bahas lah. Kalaulah harus menyerahkan zakat langsung kepada mustahik, jangan sebut itu zakat. Nah, begitu dia. Tidak baik disebut itu zakat. Kenapa tidak baik? Alasannya karena zakat itu bukan milik muzaki. Zakat itu milik mustahik. Kalaulah zakat itu milik mustahik tapi di tangan muzaki, muzaki menyebut ini zakat saya, mustahik merasa tidak enak perasaannya. Padahal ini dalam konsep. Padahal mustahik mengatakan ini kan jatahnya saya. Bukan jatah. Ini kan miliknya saya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu miliknya orang fakir, miliknya orang miskin. Kalau begitu kenapa milik kita itu seperti ada di tangan orang merasa bangga. Orang muzaki merasa bangga dengan memegang zakat. Muzaki tidak boleh merasa bangga memegang zakat karena bukan milik muzaki. Milik siapa? Milik mustahik. Nah, ini yang perlu dijaga. Apabila ini disebut ini zakat saya, ya kata ulama tadi kan menjadi makruh hukumnya. Jangan disebut. Yang sudah disebut ya sudah. Apakah membatalkan zakat? Tidak sampai membatalkan zakat. Cuma kan muzaki ini ada ego kemuzakian. Kan ada ego ke ego orang kaya kena becut, atau merasa lebih dari orang kaya tadi. Apalagi yang pernah kita sampaikan bahwa ada perasaan bangga menyerahkan zakat. Tak boleh ada perasaan bangga menyerahkan zakat. Haram hukumnya. Kenapa? Karena bukan jatah muzaki. Sejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda hukumnya ketika kita bersedekah. Sedikit saya ke samping, bersedekah biasa. Kalau kita memberi sedekah kepada orang, sedekah biasa, sedekah tatawu, kita membantu orang miskin, kita membantu anak yatim, memberikan sedekah, mengelus-ngelus kepalanya, memberikan sedekah kepada mereka. Ketika kita pulang, kita merasa lapang sekali hati kita. Kita merasa terharu sekali sehingga keluar air mata. Ada rasa puas yang luar biasa ketika bantu orang miskin dengan sedekah. Tapi perasaan ini tidak ada pada bayar zakat. Perasaan ini tidak akan muncul pada bayar zakat. Kenapa dia tidak hadir perasaan ini? Karena memang bukan jatah kita, bukan uang kita, itu uang mereka. Maka dia nggak akan datang perasaan itu. Rasa aduh puas sekali, nampaknya amal ini kan berbagai macam yang kita pikirkan.
ini sebagai amal tambahan kita, semoga Allah menerima. Enggak seperti itu. Karena zakat memang wajib ditunaikan seperti orang salat juga. Tak mungkin orang merasa bangga dengan salatnya, karena memang harus ditunaikan. Jadi tidak boleh ada perasaan bangga pada muzaki. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu masalah yang kedua. Jadi itu tidak baik untuk disebutkan. Masalah yang ketiga yang terakhir. Saudara jemaah yang berbahagia, sebelum kita masuki di dalam diskusi, apa yang dibaca ketika orang menyerahkan zakat? Saudara jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang umum menyebut khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Bahwa perintah memungut zakat karena zakat itu dapat membersihkan jiwa mereka, mensucikan harta mereka. Wasallu alaihim inna salataka sakanul lahum. Lalu berdoalah untuk mereka, karena doa itu dapat menenteramkan jiwa muzaki. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa apabila amil menyerahkan zakat kepada para mustahik, maka amil perlu berdoa kepada muzaki. Terbalik. Ketika amil menerima zakat dari muzaki, ini yang hand by hand, yang amil paham ini. Amil menerima zakat, kata muzaki, Pak Amil, ini zakat saya. Umpamanya kan dibilang kalau ke amil kan boleh dia bilang zakat, karena nggak ada rasa apa-apa. Amil kan cuma intermediasi dia. Ya. Jadi amil wasalli alaihim, amil berdoa kepada muzaki tadi. Tapi kalau tidak melalui itu kan melalui sekarang by transfer melalui bank atau dengan cara online sekarang. Amil juga harus berdoa. Jadi amil secara umum harus berdoa kepada muzaki. Kapan dia berdoa? Berarti kalau dia sudah menjadi amil harus sering-sering berdoa, karena kan duit masuk terus ke rekening zakat. Harus berdoa kepada muzaki. Doa itu menenteramkan mereka. Ini secara khusus Qaradawi mengatakan amil berdoa kepada muzaki. Nah, sekarang mustahik menerima zakat. Mustahik menerima zakat. Apakah dia menerima dari muzaki secara langsung seperti tadi, atau mustahik menerima melalui amil? Mustahik harus berdoa kepada muzaki. Untuk amil doa biasa. Untuk amil orang menyampaikan amanah. Orang yang menyampaikan amanah. Jadi adakah doa khusus? Doa khusus itu, doa khusus tidak ada. Tapi yang agak-agak khusus ada. Begini maksud agak khusus. Kata Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i menerima pemberian dari orang lain seperti sedekah dari orang lain, saya lebih suka membaca ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barik fima abqaita wa barik laka fima abqaita. Saya bahagia, kata Imam Syafi'i, saya lebih suka baca ini. Kita sering dengar di mana doa ini? Ajarakallahu fima a'taita. Di mana kita sering dengar? Bak terminal, ya kan? Di terminal, di lampu merah sering kita dengar. Cering, kita kasih 2000. Ajarakallahu fima a'taita. Itu kata Imam Syafi'i. Berarti yang paling kuat mengamalkan pendapat Imam Syafi'i itu yang disimpang, yang di lampu-lampu merah itu, membaca doa ini. Karena kita tidak sering membaca, seolah-olah ini doanya pengemis, padahal bukan. Ini doanya siapa? Doanya mustahik yang menerima zakat. Doanya orang-orang yang menerima pemberian dari orang lain. Semoga Allah membalasimu, memberi pahala kepadamu dari apa yang kamu berikan, ya kan? Dan Allah bagaimana? Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura, ya, dan Allah menjadikan hartamu yang tadi itu bagimu tuh
menjadi bersih. Kemudian Allah memberkahi, memberi keberkatan dari sisa hartamu. Ya. Bagus sekali doa ini. Jadi dibaca pada semua pemberian. Ya. Menyuhana tatatar mustahil, panenji baca ya. Mustahil itu kan kalau orang terima pengemis tadi udah latihan dia. Udah latihan dan setiap hari itu beratus kali dia baca. Ada lagi yang baca panjang. Saya pernah lihat pengemis di Simpang Surabaya kebetulan. Di lampu merah kan udah ada lampu merah di sini ya. Dia lama dia berdiri setelah kita kasih sedekah ya. Berdiri di samping kita karena kebetulan sebelah kanan dekat dengan trotoar jalan, enggak boleh orang lain lewat. Dia berdiri ngangkat tangan. Entah apa yang dibaca kita enggak tahu apa yang dia baca karena dia tidak ajarkan. Berarti ada doa. Di antara doanya seperti tadi, atau doa khusus atau doa lain, terserah mau doa apa. Memohon kebaikan kepada pemberi. Kena menyauring di Aceh. Contoh jiwa tetapi 5 ribu. Alhamdulillah bermudah rezeki, berselamat iman. Itu doa. Bermudah rezeki, berselamat iman. Itulah doa ketika dia menerima. Rupanya bagus-bagus yang dibaca. Kita kasih 1000, dia berdoa bermudah rezeki, berselamat iman. Selamat iman itu berapa harganya itu? Ya kan? Selamat iman berapa harganya itu? Dunia dan seluruh isinya saja tidak sebanding. Tapi orang ini berdoa berselamat iman dengan 1000 rupiah yang kita kasih. Bagus sekali doanya. Selanjutnya berbahagia, Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis ketika Rasulullah menerima pemberian seekor unta dari sahabat beliau. Jadi Rasulullah berdoa, Allahumma barik fih wa fi ibilihi. Ya Allah, berkati orang yang memberi ini dan berkati untanya, unta yang diberikan itu. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita boleh baca dengan cara ini. Ketika orang memberi kepada kita, umpamanya orang memberi, ada orang kasih mobil kita satu, ya kan? Ya Allah, berkati orang yang memberikan mobil ini, beri keberkahan kepadanya dan beri keberkahan kepada pemberian ini, yaitu mobil tadi. Kan wa fi ibilihi, dan pada untanya. Jadi boleh. Jadi bukan ketika ada mobil umpamanya pesunteng. Nah, kalau pesunteng kan tidak ada syariatnya. Yang ada syariatnya adalah mendoakan. Ya. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dengan doa-doa yang lain. Substansinya yang ingin disampaikan di sini, pesannya yang ingin disampaikan adalah membaca doa ketika kita menerima pemberian dari orang lain. Semoga bermanfaat bagi kita dan kita masuk dalam sesi diskusi. Kalau memang ada, kalau tidak ada kita padai sampai di sini. Silakan. Salam. Baik. Ya tentu saja niat itu di hati kan. Niat itu di hati. Adapun lafaz niat itu di lisan, maka disebut dengan mengqasadkan niat. Mengqasadkan niat itu artinya menetapkan di dalam hati bahwa kita melakukan ini. Berarti niat dalam hati lah. Maka ketika orang melakukan salat, orang itu membaca usalli itu di mulut. Usalli fardhu subhi itu bacaan niat. Niatnya yang mana? Niatnya bukan di mulut. Nah, niatnya di mana? Niatnya di qalbu, di hati. Dia qasad dalam hatinya, dia sedang
salat subuh. Dia bukan sedang. Dia akan salat subuh. Maka disebut itu kenapa perlu diucap untuk menghindari waswas. Waswasa. Boleh enggak tidak mengucap? Boleh, namanya juga niat. Apakah harus diucap? Tidak. Ada orang yang tidak ucap, ramai. Begitu berdiri, tegak berdiri, Allahu Akbar. Mantap niatnya. Bukan dari sana dia niat, bukan dari pintu baru kata gitulah pintu hidihkan. Dia sudah niatkan memang dari rumah untuk melakukan salat. Tapi dia mengkasatkan niat ketika dia berdiri. Nah, ini salat. Dia sudah siap dengan salat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar. Maka bapak sering lihat orang ketika kenapa dia mantap sekali ketika berdiri. Jalan, trap berdiri di saf, Allahu Akbar. Mantap dia niat. Ada orang yang memang membaca niat sambil mengkasatkan niat. Kan ada orang yang usolli bersama dengan niat. Bacaan usolli bersamaan dengan niat. Ada orang yang menghadapi masalah. Bagaimana menghadapi masalah? Susah sekali antara niat dengan usolli dengan saya salat subuh 2 rakaat, usolli fardhu subhi. Di sini sedang salat. Susah. Makanya bapak sering lihat ketika orang salat, kenapa ada orang salat? Oh. Kenapa ada? Allah enggak jadi. Allah imam ghairil maghdubi alaihim. Sudah sampai ke ghairil maghdub, berdirinya sama dengan imam tadi. Jadi dia tidak mendapatkan takbiratul ula karena sedang mempaskan niat. Ya. Nah, jadi saya enggak tahu apakah itu maksud daripada penanya tadi. Jadi itu maksudnya niat itu memang ada di dalam hati, ya kan? Yang kita maksud tadi innamal a'malu binniyat dalam kaitan dengan itu, ya ingin disampaikan di situ bahwa Allah ingin membalasi sesuai dengan apa yang diniatkan, ya, dengan apa yang diniatkan. Adapun basirah, kan ada basirah yang disebut tadi kan, yang bapak sebutkan contoh apa namanya nama lain istilah basirah. Basirah itu satu pemahaman yang Allah berikan, pemahaman yang mendalam yang diberikan kepada orang-orang yang memang nilai taqarrubnya itu apa namanya itu dekat sekali dengan Allah. Ada basirah, ada penglihatan yang dia tembus yang kita tidak tembus. Maka para wali atau para ulama-ulama itu seperti ucapan-ucapan dia itu, petuah-petuah yang diberikan itu kadang-kadang nggak bisa dipahami orang, nggak bisa orang paham dengan itu. Dia punya basirah. Nah, itu kalau kita mau gunakan istilah basirah tadi, dia punya basirah. Dia ada seperti apa namanya? Ya kalau sudah perspektif ilmu tasawuf, Pak. Ya, ada yang dibuka singkapnya. Yang kita susah untuk membahas itu, karena pembahasan dalam apa namanya perspektif tasawuf secara khusus. Jadi orang-orang yang memiliki basirah ini orang yang tidak biasa. Semua yang dia ucapkan itu bernas. Istilahnya bernas. Akan terjadi. Bukan dia tahu masa depan. Itu beda lagi. Itu apa namanya? Itu seperti memprediksi seperti dukun, tidak seperti itu. Jadi dia punya basirah. Ya, dia punya, kan ada kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada mata hati. Ya, mata hati kan tidak di hati juga. Ada mata hati yang dia bisa menembus yang orang biasa tidak bisa tembus. Maka ketika kadang orang seperti di level-level ulama atau wali ngomong, sebenarnya kita nggak patut tanya. Kalau dia bilang begini, ini begini, dia bilang, gak usah tanya kenapa harus begitu. Susah ketika dijelaskan dan kita tidak paham, ya kan? Nah, kecuali diskusi. Kalau diskusi kan lain. Kalau diskusi lain boleh tanya kenapa begitu. Saya tidak paham apakah begitu yang dimaksud tentang pertanyaan, karena ditanya basirah tadi. Dan sementara yang dimaksud tentang niat tadi
yang ada di dalam hati senyuman berbahagia memang harus di manage sedemikian rupa. Maka itu di Bandung Agim itu menyebutnya dengan manajemen kalbu. Jadi hati itu memang harus di manage. Ya, beliau selalu ngomong kemana-mana, hati, jagalah hati. Gimana lagunya? Jangan dikotori. Jagalah hati, lentera ilahi, kan seperti itu. Jadi pada hati, sedang jemaah yang berbahagia, semuanya pada hati. Sama seperti kita berhadapan dengan kawan juga. Wajah kita itu cermin dari hati, Pak. Ketika kita duduk dengan kawan, ketika kita ngomong dengan kawan, nggak perlu kita ungkapkan kejengkelan. Di wajah nampak jengkel. Itu hati berarti. Ya kan? Cermin wajah itu kan dari hati. Kita jengkel kepada orang itu karena hati jengkel. Maka di wajah itu walaupun tak tertulis jengkel, orang bisa baca kita sedang jengkel. Ketika kita diskusi dengan orang tidak puas, apakah dia mengatakan tidak puas? Dia tidak mengatakan tidak puas. Walaupun sebahagian mengatakan tidak puas. Ada orang yang mengatakan tidak puas, kita tahu dia tidak puas. Hatinya yang mengatakan kepada kita tidak puas. Jadi perlu di manage. Baik, ada lagi Bapak, Ibu? Ya, silakan Pak. Dalam hal penyaluran zakat, ini berhubungan dengan zakat usaha. Cuma usahanya tidak aman yang seperti orang berdagang, ini usahanya borongan. Apakah penyaluran zakatnya ini kita tunggu 1 tahun atau per transaksi, Ustaz? Baik, apa tadi borongan? Ya, usaha borongan. Usaha borongan. Dalam mungkin 1 tahun itu ada dapat sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah memang kita tunggu 1 tahun, akhir tahun, atau per transaksinya kita keluarkan zakatnya? Berarti bukan dagang lah, pemborong, kontraktor. Ya. Kontraktor. Ya, dulu pernah kita sampaikan, kita bahas terkait dengan masalah ini. Ini bahagian daripada pembahasan mal al-mustafad. Mal al-mustafad adalah harta-harta perolehan bebas. Ini termasuk dalam perolehan bebas lah. Nah, harta perolehan bebas itu ya harus dihitung juga menggunakan haul. Jadi Bapak tunggu dalam 1 tahun. Ketika dalam 1 tahun harta itu masih mencapai nisab, Bapak bayar zakatnya 2,5%. Itu Al-Qaradawi mengatakan seperti itu. Al-Qaradawi mengatakan pakai haul, dan ketika dilihat di akhir tahun itu masih mencapai nisab, bayar ketika itu. Umpamanya 4 kali. Nah, berarti diakumulasi selama 1 tahun 4 kali itu dibayar. Dan biasanya kan kadang-kadang kali pertama aja udah mencapai nisab ya. Kalau nilai proyeknya besar, kan keuntungannya juga besar. Baik, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu masalah pendapatan. Kadang-kadang seperti Bapak bilang mungkin ada yang secara pribadi, ada yang pendapatan sedikit-sedikit, apa juga kan? Ya. Jadi akumulasi juga sampai akhir tahun. Bagus. Ya, sering lupa kita Pak kalau uang. Ya memang itulah. Siapa saja kalau uang sering lupa. Uang masuk maksudnya. Kalau uang keluar ingat kita kan. Pertanyaannya apakah harus diakumulasi? Ya, ada diakumulasi. Misal begini, contoh sederhana, kita punya gaji kan. Yang gaji oke lah, aman gaji. 20 juta aman gaji. Di luar gaji banyak lain, tapi dia tidak menentu kapan ada. Mungkin sebulan dapat sekali atau 2 bulan dapat sekali. Nah, ini sifat uang yang kita dapat sama dengan gaji. Maksud sifat uang apa? Itu penghasilan. Kalau gaji tadi disebut sebagai satu penghasilan dalam bentuk ujrah yang diberikan kepada kita karena kita bekerja, ya, maka pada penemuan penghasilan lain juga sama, cuman dibayar berbasis pekerjaan kita. Umpamanya kita kasih seminar sekali, katakan Bapak memberi materi, diundang ke sana kasih seminar, sering dibayar 5 juta. Nah, sifat uang 5 juta yang Bapak terima itu sama dengan gaji Bapak, karena itu penghasilan.
Pertanyaannya, apakah harus diakumulasi? Benar, harus diakumulasi dalam tahun itu. Tapi lupa, itu masalah lain. Masalah lupa, masalah lain, masalah yang berbeda. Tetapi bahwa uang itu wajib diakumulasi. Bagaimana caranya? Bisa pada saat itu disisihkan, biar nggak lupa. Bisa nanti ketika kita mau bayar, sekalian mau bayar, kita cover dalam hitungan. Umpamanya zakat kita nggak dibayar di kantor, kita cover dalam hitungan itu. Umpamanya juga zakat kita udah dipotong di kantor, ini nggak ada yang potong, kita sendiri yang potong. Kita tidak potong, tidak apa-apa. Di akhir tahun kita hitung, kita ambil, kita pas umpamanya catatan. Ini dalam tahun ini kita udah bayar zakat, tetapi ada yang belum kita bayar pada penghasilan bebas tadi. Kira-kira berapa ya? Ada catatan umpamanya 20 juta yang kita peroleh, maka 2,5% dari 20 juta. Jadi dia tidak dilihat berdiri sendiri nisabnya. Oh, ini 20 juta nggak sampai nisab? Enggak, Bapak sampai nisab karena pada penghasilan lain. Kenapa ini digabung? Karena sifat harta sama. Yang tidak boleh gabung dengan harta lain seperti kambing. Bapak tidak perlu gabung kambing dengan gaji, dengan penghasilan tadi. Bapak tidak perlu gabung hasil pertanian yang 4 gunca dapat dengan gaji, karena itu jenis yang berbeda. Kalau penghasilan sama jenisnya, gaji sama dengan jenis honor, gaji sama dengan sertifikasi, gaji sama dengan remon. Apalagi tadi? Uang lain, ya, uang lain, uang tunjangan lain, ya, tunjangan lain. Jadi tetap harus dibayar. Jadi agar tidak lupa dicatat. Kalaulah lupa, dikira-kira. Semua ada jalan keluar. Bagaimana dikira-kira? Dimaafkan. Dimaafkan. Kalau bahasa fikih bukan dimaafkan, bahasa fikih dihitung, dilebihkan untuk menggunakan pola atau prinsip ikhtiyati, bahasa Imam Syafi'i, ikhtiyat. Kalau Bapak menduga-duga ini jangan-jangan 20 juta, kayaknya juga lebih ya, jangan-jangan 20 juta, tapi kayaknya 20 juta, lebihkan, takut nanti kurang dari 20 juta. Itu ikhtiyati namanya, sama dengan ikhtiyati cuci sampai ke sini. Padahal di sini marafik, kan nggak mungkin diukur marafik di keran kita ukur, nggak mungkin kita ukur. Kenapa dilebihkan? Ikhtiyati, takut nanti nggak kena. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.